Namanya adalah Dita Restu Amanda atau yang lebih dikenal dengan nama Mondi Tato. Nama tersebut tentu tidak asing bagi sebagian pengguna media sosial Indonesia. Penampilannya yang penuh tato, termasuk pada bagian wajah dan bola mata, pernah menjadi perbincangan luas di internet. Penampilannya yang berbeda membuat banyak orang mengenalinya dengan mudah. Namun di balik penampilannya yang mencolok, tersimpan perjalanan hidup yang penuh lika-liku. Mondi lahir pada 15 Juni 2001. Sejak muda, ia mengaku memiliki kehidupan yang tidak mudah. Dalam beberapa kesempatan, ia pernah menceritakan bahwa saat masih bersekolah, dirinya termasuk murid yang berprestasi dan sering memperoleh nilai yang baik. Sayangnya, keadaan ekonomi keluarga membuat pendidikannya harus terhenti ketika masih duduk di bangku SMK. Sejak usia belasan tahun, Mondi mulai menjalani kehidupan di jalanan untuk bertahan hidup. Di masa itulah kehidupannya berubah drastis. Saat usianya masih sekitar 15 hingga 16 tahun, Mondi memutuskan menikah untuk pertama kalinya. Pernikahan tersebut mendapat restu dari kedua keluarga, dan tidak lama kemudian ia mengandung anak pertamanya. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Ketika usia kehamilannya memasuki sekitar 6 bulan, sang suami meninggal dunia akibat kecelakaan. Kejadian tersebut membuat Mondi harus menghadapi kenyataan pahit menjadi seorang ibu di usia yang masih sangat muda. Beberapa bulan kemudian ia melahirkan seorang putra yang diberi nama Johan. Sejak saat itu, perjuangan hidup Mondi semakin berat. Ia kembali menjalani kehidupan di jalanan, berpindah dari satu persimpangan ke persimpangan lain untuk mencari penghasilan demi menghidupi dirinya dan sang anak. Di tengah perjuangan tersebut, Mondi kembali bertemu dengan seorang pria yang kemudian menjadi suami keduanya. Namun, hubungan itu pun tidak bertahan lama. Setelah sekitar 1 tahun menjalani rumah tangga, keduanya memutuskan berpisah karena perbedaan prinsip. Perjalanan asmara Mondi belum berhenti sampai di situ saja. Dalam beberapa tahun berikutnya, ia kembali menikah, kemudian berpisah, lalu kembali membangun hubungan baru. Hingga usianya baru menginjak sekitar 20 tahun, Mondi mengaku telah beberapa kali menjalani pernikahan. Sementara dari seluruh perjalanan itu, ia baru memiliki 1 orang anak, yaitu Johan. Kehidupan Mondi terus berubah dari waktu ke waktu. Perjalanan panjang yang penuh ujian itu akhirnya membawanya pada sebuah keputusan yang sempat mengejutkan banyak orang. Namun siapa sangka, keputusan tersebut justru menjadi awal dari babak baru yang kembali mengundang perhatian publik. Pada tahun 2023, nama Mondi kembali menjadi perbincangan di media sosial. Namun kali ini bukan karena penampilannya yang penuh tato, melainkan karena keputusan yang mengejutkan banyak orang. Ia memutuskan untuk berhijrah. Sedikit demi sedikit, Mondi mulai mengubah penampilannya. Ia mengenakan hijab dan menjalani proses penghapusan beberapa tato, terutama yang berada di wajahnya. Keputusan itu mendapat beragam tanggapan. Ada yang memberikan dukungan, ada pula yang memilih menunggu apakah perubahan tersebut akan bertahan. Dalam beberapa kesempatan, Mondi menceritakan bahwa awal perjalanan itu bermula ketika ia bertemu dengan seorang tokoh agama asal Malaysia yang mengajaknya untuk mempelajari ajaran Islam lebih dalam. Pertemuan tersebut kemudian membawanya ke Malaysia. Di sana, Mondi mulai belajar agama dan mencoba menjalani kehidupan yang berbeda dari sebelumnya. Selama beberapa waktu, perubahan itu tampak begitu nyata. Penampilannya berubah, aktivitasnya pun ikut berubah. Banyak orang berharap perjalanan barunya benar-benar menjadi titik balik dalam kehidupannya. Namun, tidak lama kemudian muncul persoalan lain yang kembali menyita perhatian publik. Mondi melaporkan seorang tokoh agama tersebut kepada pihak berwenang di Malaysia atas dugaan tindakan asusila yang dialaminya. Laporan itu langsung ditindaklanjuti melalui proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah dilakukan pemeriksaan dan persidangan, pengadilan menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak terbukti berdasarkan alat bukti yang tersedia. Dalam putusan tersebut, Mondi dinyatakan melakukan pencemaran nama baik dan dijatuhi kewajiban membayar ganti rugi sesuai keputusan pengadilan. Setelah seluruh proses hukum selesai, Mondi kembali ke Indonesia. Sekembalinya ke tanah air, ia kembali aktif di media sosial sebagai seniman tato. Penampilannya pun perlahan berubah seperti sebelumnya. Di sisi lain, kehidupan pribadinya kembali mengalami perubahan. Mondi kembali membangun rumah tangga. Dari hubungan tersebut, ia dikaruniai seorang anak perempuan. Kini, ia telah memiliki 2 orang anak yang menjadi bagian penting dalam hidupnya.
Namun, rumah tangga itu kembali berakhir dengan perpisahan. Setelah berpisah, Mondi berkenalan dengan seorang pria bernama Faisal Anwar. Hubungan mereka berkembang hingga akhirnya tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan sederhana di Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Menurut sejumlah keterangan yang beredar, Faisal dikenal cukup dekat dengan kedua anak Mondi. Bahkan, Mondi beberapa kali mengungkapkan bahwa Faisal banyak membantu merawat dan memperhatikan anak-anaknya, terutama putri bungsunya yang masih kecil. Dari luar, hubungan mereka terlihat berjalan dengan baik. Namun, di balik kehidupan yang tampak harmonis itu, ternyata tersimpan persoalan yang tidak diketahui oleh banyak orang. Diduga, selain menjalin hubungan dengan Faisal, Mondi juga masih memiliki kedekatan dengan pria lain bernama Darwin, yang akrab dipanggil Donald. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa hubungan Mondi dan Darwin telah berlangsung sejak tahun 2024. Situasi inilah yang perlahan memicu ketegangan. Yang membuat keadaan semakin rumit, Darwin dan Faisal ternyata saling mengenal. Keduanya sama-sama bekerja sebagai pengamen jalanan dan beberapa kali beraktivitas di lokasi yang sama. Seiring berjalannya waktu, masing-masing mulai mengetahui bahwa mereka sama-sama memiliki hubungan dekat dengan Mondi. Sejak itulah rasa cemburu dan perselisihan mulai muncul. Awalnya hanya berupa adu mulut dan kesalahpahaman saja. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa konflik tersebut perlahan berkembang menjadi pertikaian yang jauh lebih serius. Dan pada suatu akhir pekan di Cikarang Barat, pertengkaran yang semula hanya dipicu persoalan asmara berubah menjadi sebuah peristiwa tragis yang mengejutkan warga sekitar. Pada Jumat sore, keduanya sempat terlibat adu mulut di kawasan tempat mereka biasa beraktivitas. Perdebatan tersebut dipicu oleh rasa cemburu setelah Faisal melihat Darwin masih sering bersama Mondi. Meski sempat dipisahkan, persoalan itu ternyata belum benar-benar selesai. Memasuki Sabtu dini hari, Darwin kembali mendatangi rumah kontrakan yang ditempati Faisal dan Mondi di Kampung Lantai, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Suasana yang awalnya hanya diwarnai perdebatan berubah menjadi pertengkaran yang semakin memanas. Emosi yang sudah lama dipendam akhirnya meledak. Di tengah keributan itu, terjadi tindakan terhadap Faisal menggunakan sajam. Akibatnya, Faisal mengalami luka serius. Warga sekitar yang mendengar suara keributan segera berdatangan ke lokasi. Sebagian berusaha memberikan pertolongan, sementara yang lain segera menghubungi pihak kepolisian. Petugas yang menerima laporan langsung menuju tempat kejadian untuk mengamankan lokasi, mengumpulkan barang bukti, serta meminta keterangan dari para saksi. Sementara itu, Faisal segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Namun meskipun tim medis telah berupaya memberikan pertolongan, nyawa Faisal tidak berhasil diselamatkan. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan orang-orang yang mengenalnya. Setelah kejadian tersebut, Darwin sempat meninggalkan lokasi. Pihak kepolisian kemudian melakukan penyelidikan dan pencarian berdasarkan keterangan para saksi serta informasi yang berhasil dikumpulkan di lapangan. Tidak berselang lama, Darwin berhasil diamankan di wilayah Tambelang, Kabupaten Bekasi. Ia kemudian dibawa ke kantor kepolisian untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dalam perkara ini, penyidik menetapkan Darwin sebagai tersangka dan menjeratnya dengan pasal 338 KUHP mengenai dugaan tindak pidana penghilangan nyawa dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Sementara itu, Dita Restu Amanda atau Mondi diperiksa sebagai saksi karena dianggap mengetahui rangkaian peristiwa yang terjadi sebelum maupun saat kejadian berlangsung. Kasus ini pun menjadi perhatian luas masyarakat. Banyak yang menilai bahwa persoalan yang bermula dari hubungan asmara, jika tidak diselesaikan dengan kepala dingin, dapat berkembang menjadi konflik besar yang berdampak pada banyak pihak. Bukan hanya mereka yang terlibat langsung, tetapi juga keluarga, anak-anak, dan orang-orang terdekat yang harus menanggung akibatnya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe biar channel ini makin berkembang. Dan sampai jumpa di kisah-kisah lainnya.